Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Cerita Untung di Untung Mau Tahu edisi Ramadan. Kali ini kita akan ketemu dengan pasangan artis senior. Ya, nggak senior banget, tapi yang pasti di atas kita gitu. Mereka ini seumuran, cuma ya lahirnya kecepetan aja. Pasangan siapa ini maksud? Ayo kita lihat tayangannya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Cerita Untung sekali ini kedatangan pasangan Diki Chandra dan Rani Permata. Diki Chandra sangat aktif dalam dunia komedian, penulis, dan sutradara. Sebulan saya sutradarain, nggak pulang. Dan jarang saya begitu. Saya biasanya nggak selalu nolak kerjaan kalau yang tidak pulang gitu kan. Tapi kemarin memang saya lagi mau nolong orang yang butuh duit. Jadi saya nyutradarain sampai sebulan, mau ninggalin keluarga. Kebetulan orangnya itu saya sendiri. Pasangan ini tentunya sangat humoris dan harmonis. Mereka sangat aktif di sosial media dengan cerita-cerita lucu mereka yang tidak kalah dengan anak zaman sekarang loh. Selucu apa sih mereka? Yuk saksikan kisah mereka hanya di Cerita Untung. Ya ini dia Kang Diki dan juga Teh Rani. Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Waduh, ini kalau ngomongin hubungan pernikahan. Ya. Sekarang udah tahun keberapa Pak Teh? Kalau bisa jangan ngomongin pernikahan, ntar pengen lagi. Iya. Kita terselubung kan? Nikah berdua. Tapi emang luar biasa Teh Rani itu ya. Kalau misalnya ngobrolin lagu, saya suka nyanyi dikit-dikit. Kalau saya ngomongin soal senam, saya suka senam dikit-dikit. Kalau ngomongin nikahan, saya suka pegang nikah juga. Kalau kita ngobrolin soal sunatan aja. Sunatan dikit-dikit. Itu yang benar. Sunatan dicicil. Aduh. Tapi emang Teteh tuh ya udah ketawa aja, mau ngomongin apa ketawa aja. Kan Dikinya ngomong tadi. Jadi kita bayangin dulu tuh awalnya bagaimana gitu ya. Dia kalau ketawa emang dia suka lepas. Kecuali kalau lagi pilek dia tahan. Dulu pernah lagi pilek pelnung di sini. Makanya jangan ditahan. Kalau ditahan lu melendung di sini. Ya Teh Rani nggak boleh tinggal di kuburan ya. Kenapa? Dia lagi ngelawak terus tiba. Iya keadaannya aduh ampun. Aduh ya Allah. Nah ini pernah di mana tuh? Dulu di Yogyakarta Kita lagi syuting. sinetron, sinetron lokasi. Tahun berapa tuh? Wah, udah tahun berapa saya lupa lagi. Kita terbiasa melupakan masa lalu. Aduh. jadi ingat umur soalnya. Biarlah masa lalu milik Inul semata. Masa lalu. Guys, ini kayak nggak pernah beres kita ngomong nih kayak ini guys. Pokoknya mereka ini nih di zaman apa namanya waktu itu zamannya kalau nggak salah zaman masih ada zaman cover boy dulu nih, majalah mode masih zaman majalah mode juga kan. ini ya apa model juga ya. Oh. Istri saya dulu nyanyi dan sinetron. Dulu lagunya apa? Lupa. Nyanyi dulu. Kang Diki main sinetron. Sama Doel Sumbang apa lagu apa? Iya. Bulan Batu Hiu sempet. Saya mau nyanyi takut ada yang kesurupan. Suaranya jelek soalnya. Sekarang udah parah. Kita gampang tinggal di Rukiah. Nggak kenalnya pas syuting bareng. Karena pas syuting bareng kebetulan syuting sama Mas Rano Karno, Parkas Film. Ketemu di sana ada pemain, saya kebetulan dipasangin. Saya jadi orang Batak waktu itu ya. Nama saya Rahmat Patomon Bulungan waktu itu. Aku tengok dia habis sholat maghrib tuh langsung ngaji nunggu Isya kan. Mantep kali kan. Aku tungguin juga siapa tuh sampai subuh dia ngaji kan. Nggak syuting. Ditungguin. Wah, dia nggak pindah-pindah tempat itu dari maghrib ke Isya. Kau tengok sendal hilang. Berapa Isya? Ya Allah. Terus itu kayak harapan gitu ya. Dari situ muncullah pemikiran bahwa kelak kalau dia jadi ibu anak-anakku, mudahlah untuk merawat anak-anak kan. Karena kebanyakan ibu-ibu di zaman itu aku pikirkan banyak sekali mereka yang pasti fokusnya membelikan pakaian-pakaian luar kan. Jadi pakaian insya Allah pakaian dalam, pakaian batin. Dalam batin. Berarti. Pasti pikiran dalaman kan sama kayak aku. Nggak, bukan maksudnya. 2 saya bulan berpikirnya dulu begitu. ya. Sejak saat dulu si Tompul, inilah mamamu. Gak ada si Tompul. Tapi kita nggak pacaran, jadi
lebih ke, jadi pada saat itu ada adegan menikah, saya minta nomor teleponnya, telepon rumahnya, waktu itu belum ada HP-HP-an ya. Oh itu rumah ya berarti ya? Saya telepon rumahnya, mau ada apa? Ya itu aku mau coba telepon mama kau. Nggak enak ini mau latihan menikah macam mana kan? Nggak enak aku nih. Ya udah dia pikir bercanda kali ini saya telepon. Bu maaf, saya Diki, insya Allah beres syuting, saya mau melamar ibu. Sok serius aja. beneran? Iya. Lagi adegan nikah dia langsung Udah, telepon mama. akhirnya udah langsung datang, kaget mereka kan gitu. Udah nikah gitu. Jadi kita nggak salah pacaran dulu. Tapi Teteh tahu nggak maksudnya emang Kang Diki emang deketin atau apa gitu? Dari awal dia ngomong suka sebenarnya, cuman ya nggak tahu, kaget aja pas adegan nikah dia nelfon mama gitu. Ketika dia adegan itu, Iya. ya Allah. Telepon mama. Dia Kata kagum mama, sama saya. ya udah katanya datang aja kalau berani gitu. Diki kata ditantang mama. tuh. Karena disangka bercanda juga. Bercanda. Terus istri saya, dia kagum sama saya karena saya dianggapnya pinter. Jadi pas lagi deketin, tiba-tiba ada telepon bunyi. Saya telepon, kok mati tuh ya. Saya kan tensin depan dia, halo, hah? Buci sini nggak? Boleh tak lah? Oh tuh sini nomor. Sini, sini. Ayo, Saya pikir si Chong nama, bye bye. Chong Li, teman-teman. Oke lagi yang main film Mangsa itu, main film Saya pikir bener pinter, ternyata bohongan. kena modus ya. Jadi benar-benar abis itu mutusin buat nikah dan benar langsung dilakuin. Iya. Betul. Alhamdulillah, kan nikah. Oh. Itu pun ada sedikit tragedi, tapi bukan tragedi lah, cuma miss doang. Jadi ketika saya turun dari mobil, yang dipayungin adik saya. Yang kawin ini. Dia kayak adik saya penampilannya. Kerenan adiknya. Payungin dia kan ada lengser tuh. Dia bawa payung tuh. Nah, gua nggak dipayungin. Sama dikasih bunga. Dikasih bunga, dikawinin bunga. Udah sampai segitunya. Terus Kang Diki gimana? Gitu. Itu keamanan ya gimana? Minggir. Itu lucu. Yang paling berjasa produser ada. Waktu itu saya lagi secara ekonomi pas-pasan, hidup saya nggak punya apa-apa. Saya dibantu banyak teman segala macam. Saudara tiba-tiba datang dari berbagai daerah, termasuk grupnya almarhum Dino Karno dan sutradara pada datang. Saya pengen jamu, cuman nggak punya duit. Jadi wah ingat banget tuh. Wah udah habis duit, bingung segala macam. Pas udah beres jam 2 malam beres. Besok nikahan pakai baju apa? Nggak bawa baju, jin semua. Wah bingung akhirnya. Kocak. Pak Parwes telepon kan. Lu pakai kan Parwes di Tasik. Papa Roy, Starvision. Parwes itu saya manggilnya Abaji. Papa. Ki, mana besok nikah udah siap belum? Belum. Ini doang bawa kaos doang atau meja, macam rajin, salah nama. Ya udah kesini, kan rumahnya di sana, kasih rumah, udah pas jas segala macam. Tak naik apa? Tahu, karena angkutan kali. Itu udah pakai mobilnya dia. Jadi udah keren tuh. Dijasin punya Pak Parwes, pakai mobilnya dia. Turun-turun yang dipayungin adik saya. Aduh. Udah didandani. Adik Pak Parwes lihat itu ya. Pak Parwes lumayan Highlander juga ya. Iya, mukanya juga nggak berubah-berubah kan? Kayak Pak Parwes segitu aja. Ya, makanya kayak model Jikri itu anak saya nomor 3 tuh begitu, zamannya Pak Parwes kan matanya beler begini. Oh iya benar. Wahnya Pakistan begini gitu. Bener juga ya. Iya. Waduh. Tapi memang berarti memang nggak pernah kita tahu ya, kadang-kadang di satu tempat lokasi syuting segala macam bisa aja wasilah malah ketemu jodoh di situ gitu kan. Iya. Tapi bisa dibilang sebenarnya waktu itu masih muda banget dong, Kang. Umur berapa waktu itu? Iya. Muda masih sih muda. emang kita berdua muda, kata saudara juga. Mukanya nggak jauh beda sama kuda. Yang Berarti masih sekarang muda pernikahan udah 20 tahunan Mas. Lebih ya. Lebih lah. Lebih ya? Tapi Lebih. kalau buat untung kurang juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bebas kalau saya. Kurangnya nggak apa-apa. Enggak, soalnya gini, kalau dulu kan kebanyakan misalnya lagi merintis karir gitu ya, orang kan lebih mikirin untuk karir dulu, karena kalau misalnya nikah takutnya kan karirnya akan turun gitu ya, karena ya namanya udah nikah tuh katanya kan gitu, jadi mereka banyak kan untuk yang Takut ya udah, pasaran turun. iya pacaran aja deket-deket tapi nikahnya nanti gitu. Iya. Nah tapi kan Diki sama Terani mutusin untuk nikah Nikah saat muda. itu, di mana waktu itu Dengan juga muda. lagi banyak Iya. produksi gitu kan. Sebetulnya pada saat itu saya harusnya menyiapkan album kedua di Musika Studio. Saya kebetulan Wacin. saya pencipta ya, Bacin. Baru kemarin pemutihan ya, Pak ya. Pencipta lagu kan saya mintain lagu di sana.
Jadi saya itu dikontrak 4 album, tapi baru 1 album. Album kedua sudah 10 lagu, tapi saya keburu nikah. Waktu itu memang ada permintaan supaya menyembunyikan pernikahan. Oh iya Tapi betul. saya menolak karena nanti jadi fitnah. Jadi akhirnya udah saya memilih untuk menikah dan Nggak dilanjut. gitu, kontraknya. Oh. Bukan saya menggagalkan kontrak, tapi kan Peraturan. syaratnya Keputusan manajemen. harus ngumpetin pernikahan. Saya bingung masa Bapak ngumpet-ngumpet ya. Segede gini udah ngumpetin Ngumpetin. gitu. Dulu kan kurus. Dulu tuh kan Dika sempat gondrong kan ya? Iya kalau Iya kan? Dulu Orang gondrong. suka salah sangka, iya Azhari ya. Ya bukan Ayu Azhari juga kali kan, tapi ke Sarah Azhari lah. Iya, sama. Waduh. Selama menikah di dinamika pernikahan, pernah ngalamin pernikahan paling sulit kapan? Pada dasarnya hampir setiap saat kita menemukan berkah kesulitan, sering sampai sekarang pun masih tetap buat kami berkah karena kami jadi lebih dewasa karena adanya kesulitan. Masya Kami Allah. punya pemikiran bahwa masalah itu adalah jembatan untuk lebih dekat lagi sama Allah. Jadi, alhamdulillah gitu kan. Paling makanya kita punya jurus sama anak-anak juga bahwa kita harus pandai bersyukur nikmat karena ternyata bahagia yang selama ini kita cari itu dari situ datangnya. Jadi kisahnya, saya dulu pernah jadi pelayan salah satu restoran, gaji saya 90.000, cleaning service 1.000 sehari, jadi total sekitar 120.000. Bujangan, melamun saya nih, aduh aing duit sakit cuma cukup buat kuliah, buat apa, bingung. Nah, tiba-tiba teman saya punya tukang rokok jongkok kecil, punya anak 2, istri 1. Tiba-tiba, Ki, dagon sakedeng, dia lari. Otonya parkirin mobil. Datang lagi, dia bawa duit 500 perak. Dia liatin, gope. Dari wajahnya bahagia banget. Dia punya istri 1, anak 2, dapat 500, bahagia. Saya bujangan 120.000, ngeluh. Akhirnya saya yakin dan berpikir bahwa ternyata kebahagiaan yang selama ini kita cari itu bukan dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang Masya kita cari. Allah, ya benar. Dan saya bisa pernah punya teman pejabat, stres banget. Dan ketika saya ceritain bahwa kebahagiaan itu munculnya dari situ, mulailah berasa bahwa memang benar lahir dari situ, dan itu sudah melalui pembuktian. Makanya kita bisa lalui berbagai macam kesulitan yang pernah kita jalani. Alhamdulillah, kayak anak saya ini nomor 1 ini ranking 1 terus, dan ranking 1 ketika saya mengundurkan diri jadi wakil bupati, duit saya cuma 30 juta. Saya di keluarga itu kan uang istri, uang dia, uang saya, uang berdua kan. Nah, saya udah gak punya duit, saya pinjem emas dia, pinjam duit, dia nggak ngasih karena nggak ada. Akhirnya jual emas untuk sekolah anak saya. Dia jual ke toko emas Chinese. Terus buat apa ini Bu? Buat sekolah anak saya. Akhirnya setelah dibeli, pergi ke mobil, dikejar sama Cinanya, sama Chinese-nya. Bu, dianggap ini udah sah kan? Tadi jual beli, udah ya udah ini buat Ibu, balikin lagi. Balikin lagi. Sampai akhirnya anak saya bisa sekolah. Masya Allah, katanya saya ngefans sama ibu sama bapak. Berkah sehat selalu katanya. Ya Allah. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah lagi itu. Jadi aduh, dan itu Dan lumayan berat, itu dulu. lumayan berat itu saya alami. Aduh. Jadi sebetulnya tapi hikmahnya kan banyak jadinya. Bahwa ya itu saya bilang waktu itu saya menolak. Saya minta maaf ke teman-teman kepala dinas. Mohon maaf, saya bilang. Agama saya melarang saya untuk menolak rezeki. Tapi saya harus menolak. Menolak rezeki gitu kan. yang Saya nggak mau menerima apapun dari Bapak, ini mahal, saya percaya, tapi saya nggak mau. Saya ingin buktikan bahwa apa yang saya jalankan benar. Saya kan jualan Pak di pinggir jalan, orang ada yang tahu jualan dodol, beras, segala macam, coklat. Sempat ditanya, Kang, mantap masa mantan pejabat jualan pinggir jalan ini kan? Apa nggak gengsi? Awalnya gengsi, tapi dipikir-pikir gengsi lebih bahaya dibandingkan geng motor. Orang yang gengsi dia Kita udah maju nih ngomongnya. Tadi geng motor. bener kan, ya udah jalani aja gitu kan. Dan tapi kita nikmatin karena dari setiap masalah itu ternyata muncul hal-hal indah yang bisa jadi pelajaran, termasuk cara saya dapetin duit gitu kan. Artinya
banyaklah anak didik saya yang tiba-tiba ngasih duit terus sekarang saya nggak pernah mau, dan bahkan mereka tahu gitu kan si Ama nggak bakal bisa dikasih duit, tapi kalau dikasih kerjaan mau. Kenapa bisa kayak begitu gitu kan? Agak susah saya dikasih duit gitu kan, cuma-cuma karena almarhum bapak saya waktu itu mau meninggal, lagi sakit, udah ini saya nyari duit cuma dapat 350.000, masih kurang buat bayar berobat. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Dia tanya dulu, udah dapat duit Den? Cuma 3,5 Pak. Ada saya yang mau ngasih 1 juta. Cuman Bapak kan bilang uang 1 juta, uang 100.000 lebih baik dibandingkan uang 1 juta apabila uang 100.000 itu hasil keringat sendiri. Sementara yang 1 juta itu dikasih orang, apalagi maling. Jadi nggak apa-apa, yang penting kamu ikhtiar. Ini ikhtiar Pak, saya fashion show di Studio E sama di Cirebon. Oke, nah jalan ini nggak apa-apa saya. Jadi itu ilmu yang bisa didapatkan, yang saya tularkan juga ke anak-anak. Berkeringatlah sebelum mendapatkan uang. Makanya anak-anak alhamdulillah kalau misalnya mau minta uang, dia muter dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Kita mesti responnya mesti combine ini ya. Kita pilah nih gitu ya. Serius. Belok lagi gitu kan. Waduh. Akan nikmat rasanya gitu Pak. Kesian nih mukanya nggak mau kekeringetan sih Mas. Teh, ini gimana di momen itu? Teteh ngeliat memandang Kang Diki gimana waktu itu? Apalagi kan misalnya istri gitu. Mungkin ini dulu ya, yang mungkin yang kita tahu banget ke ceritanya gitu, ketika Kang Diki memutuskan untuk mundur dari jabatan tersebut. Dimana kalau kita sebagai perempuan terkadang ya, perempuan kali ya udahlah, yang penting aman dulu, aman dalam artian keluarga hidupnya tenang gitu ya, uang ada, makan ada, ya udahlah istilahnya nanti bisa diatur lagi lah atau apa. Tapi di sini Kang Diki milih untuk mundur gitu. Nah, Terhani sendiri saat mungkin itu istri-istri lain kalau suaminya iya, banyak kan kayak jangan Pak gitu. Iya, udah maksudnya udah sayang, posisinya udah enak gitu. Nah, di situ posisinya Terhani gimana? Apakah support gitu dengan Kang Diki atau emang sempat mengingatkan emang ada ini? Iya, saya perdebatan dulu atau gimana gitu? Ya, sejujurnya sempat ada komunikasi dulu gitu, perdebatan dulu dan bertanya lebih tepatnya apa sehingga Papa memutuskan untuk seperti ini. Karena waktu itu saya lagi deket-deketnya ke masyarakat gitu. Jadi banyak program yang sedang digarap gitu, ya dengan masyarakat gitu. Waktu itu saya lagi keliling ke masyarakat, sedang mempromosikan dan mensosialisasikan tentang KDD gitu. Jadi keluarga donor darah. Kan saya waktu itu ketua Yayasan Thalassemia di Garut. Jadi baru beberapa kecamatan saja tiba-tiba akan memutuskan itu, otomatis kan harus terhenti gitu. Sempet nangis, sempet apa, coba deh Mama istiharoh dulu. Udah akhirnya saya istiharoh. Kalau Papa sih udah hasil tafakur, udah hasil ini itu gitu. Ya keluarlah Darul Mafasid Muqaddamu ala Zalbil Masolih gitu. Jadi menghindarkan diri dari keburukan lebih diutamakan daripada mengharapkan kebaikan yang belum tentu terjadi. Pada saat itu memang kondisinya memang mengharuskan untuk mundur gitu. Jadi situasinya mengharuskan seperti itu, akhirnya ya udah saya pasrah gitu. Ikhlas Ya Allah, aja jika gitu ya. ini yang terbaik menurut Engkau untuk kami ikuti, dan ternyata jalannya ya dimudahkan prosesnya. Masya Allah, Tapi ya, sebenarnya yang masih bertanya-tanya sebenarnya kan. Apa sih sebenarnya alasan mundurnya itu? Apa sih kan? Sebenarnya saya mundur nggak cuma sekali Pak. Mundur sering Pak. Di lorong waktu saya mundur. Iya. Ya, saya di lorong waktu alhamdulillah waktu itu lumayan jadi Ustadz Adin, cukup dikenal orang, tapi saya mengundurkan diri ketika pada saat itu anak saya udah mulai mengerti bahwa papanya sama cewek tuh di TV. Akhirnya saya ngomong gitu kan. Terus saya mengundurkan diri. Mundur. Jadi terus pernah juga mundur di Putri Wijaya, suami, istri dan dia. Jadi saya jadi suami, punya istri, punya selingkuhan. Saya mundur. Terus saya mundur. Jadi banyak mundur. Jadi lebih mundur itu lebih kepada pemikiran bahwa saya ingin keluarga saya nyaman. Karena saya nyari uang, saya kerja keras, segala macamnya itu untuk keluarga. Jadi kalau bikin sakit keluarga ngapain? Pun termasuk dalam hal kepemimpinan politik pun sama. Salah satu alasannya ya di samping yang lain-lain adalah bahwa saya itu udah nggak punya uang sama sekali Pak. Karena gajinya kan kecil sebetulnya. Kalau Untuk misalnya ukuran kami sebenarnya ya. kalau sebenarnya, karena kecuali kalau saya nyolong, banyak, gampang Pak. Dari sini ke sana aja bisa dapat 2 juta saya Pak, untuk buah-buahan doang. Belum bensin, belum apa-apa itu dapat. Gampang nyolong, gampang di pemberian tuh nyolong gampang banget. Ya soal ketahuan enggaknya tergantung Allah, karena semua orang punya aib kan. Nah, saya takut dalam saat itu ya sering juga gitu kan. Kalau misalnya ini kan udah tahu salah,
malah nanti merusak keluarga. Balik lagi cinta pada keluarga. Terutama saya yang ketiga itu sempat bilang, udah Pak, nggak usah lagi kayak begitu. Kan dulu sempat seperti itu. Kecuali kita sudah betul-betul mapan, kita sudah betul fight, kita harus berjuang untuk masyarakat. Akhirnya saya dengar anak saya nomor 3 ini, ya udah, itu yang dijalankan. Jadi saya mundur itu semuanya pasti ada alasannya. Bukan takut, kalau disebut takut, saya satu-satunya mungkin pejabat yang masukin preman ke WC. Saya suruh pernah, saya masukin orang ada yang mabok aja, saya jebret, mabok? Enggak bang, kita udah fight dan segala macam. Orang diancam ada pakai kapan di rumah, enggak, saya nggak takut karena itu. Jadi menurut saya bukan karena rasa takut kepada kondisi seperti itu, tapi takut yang dalam artian yang lain. Dan juga salah satunya ingin membuktikan kepada anak-anak saya, maksudnya anak-anak bukan anak di rumah, tapi anak-anak itu walaupun ada yang lebih tua itu anak-anak di birokrat. Karena kerja rapat saya selalu begini, kalau kalian biasa nyolong 100 juta, tolong dikuranginya jadi 75. Ke depan pelan-pelan jadi 50. Dan saya sangat mencoba untuk memberikan keleluasaan karena merubah culture itu tidak mudah. Saya dalam rapat sering saya kayak begitu, sampai ada kepala dinas yang nangis, apa segala macam, mereka takut, apa segala macam. Kita lindungi, kita jaga, kita jalani gitu. Karena ada satu culture yang saya bilang waktu itu busuk, yang harus kita pelan-pelan benahi, tapi harus ada contoh. Gimana ceritanya kalau jangan korupsi tapi kita sendiri jalan. Kan LSM ada yang begitu kan, oknum LSM kan. Kita harus begini, kita harus gini. Ada yang Pak, proposal udah cair. Assalamualaikum. Selesai gitu ya. Berarti sampai ke masyarakat itu preman aja kan naik semua komisi sini. Lempar aja MCK proyek turun langsung. Tapi kenapa kita nggak boleh nyalain yang di bawah kalau di atasnya masih memberikan contoh kayak gitu, karena akan nular ke bawah seperti itu. Jadi Makanya sistem malahan gitu. Makanya kayak model Kang Ari, teman-teman harus berani untuk bisa masuk ke ranah itu gitu kan, karena kalau sudah tahu dan mampu, sayang kalau tidak ada orang. Kita cuma bisa mencibir doang, ngomongin doang. Kalau nggak ada perubahan ya. Bikinlah perubahan. Iya, dan harus berjamaah Apa juga coba ya. perubahan dari sebuah podcast, perubahan dari seorang artis, perubahan dari seorang penguasa kan bagus Pak. Iya, Bisa ada merubah juga sesuatu. tuh. Jadi kalau sekarang apalagi mungkin relate dengan apa yang terjadi sekarang ini kan baru terbuka ya, ibaratnya banyak gitu ya, Allah buka aibnya gitu. Seorang yang sedang diberikan kebijakan atau juga diberikan kepercayaan ternyata nggak amanah, justru malah memperkaya diri misalnya gitu. Ini kan lagi rame nih. Ini kebuka. Ini kan kalau saya dengar ceritanya Kang Diki malah kayak semacam kok kebalikan, kenapa Kang Diki nggak manfaatkan momen itu? Nah, Kang, ada walaupun mungkin di zaman itu bukan berarti zaman sekarang juga nggak ada juga, pasti juga zaman sekarang ada juga yang masih bersih, nggak bisa mau terima gitu ada. Tapi kan banyak juga yang bilang bahwa ini culture yang terjadi di di circle itulah gitu. Bagaimana di dalam kebijakan kadang-kadang ada beberapa hal yang ya bisa dibilang bonus-bonus kecil yang akhirnya bukan kecil lagi sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau Kang Diki memandang itu gimana? Sebenarnya untuk orang-orang yang mengambil kesempatan itu gimana kalau menurut? Satu hal saya memang dulu aja gini. Dulu waktu saya mengundurkan diri kan, kalau masih ingat boleh dicek, saya tidak mau menyalahkan siapapun. Jadi saya bilang tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya media pengen cari yang salah, ya udah salahin saya aja deh. Cari yang, kalau harus ada yang salah dari masalah ini, salahin saya. Itu sering saya bilang. Kenapa? Karena bingung Pak. Sekarang orang berantem kenapa? Karena sama-sama merasa benar. Menurut saya begini, ribut kan saya kemarin sama berantem nih kan, karena merasa diri benar. Nggak pernah ada yang ribut karena merasa salah. Saya yang salah. Saya jadi ribut jadi. Tapi ada juga yang nggak bisa, gue yang salah, mau apa lo bikin ribut juga sih. Kalau yang salah. Nah artinya ini problemnya tabayun udah sangat berkurang. Musyawarah sudah berkurang. Katanya Pancasila pada sila keempat tentang musyawarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini udah jarang berantem di media, jarang tabayun. Saya lebih pentingin berantemnya ya. Saya ketemu sama orang yang begini nih, orang Cisurupan, saya datengin Pak. Saya ketemu salah kiai yang sampai jempol darah, saya datengin Pak. Saya minta maaf. Makanya ketika ada demo, mobil dicegat, istri saya tinggal buka kaca aja. Naon? Bu, maaf Bu. Kenapa? Kita selalu datang. Ada yang demo, semua kabur, saya buka pagar, ayo silakan masuk, duduk. Nah sekarang udah era ini udah hilang.
Era diskusi ya. Era diskusi, era tabayun ini udah hilang. Jadi yang kurang terus tadi yang ditanyakan kenapa bisa jadi ada melenceng, sulit untuk bisa menyebutkan apa sumbernya. Walaupun saya pasti punya pemikiran, kuncinya adalah di pendidikan yang tadi saya bilang bahwa kita disuruh waktu kecil disuruh ngejar nilai, bukan menimba ilmu. Harus punya ijazah, bukan pinter. Bukan pinter. Coba kalau kita berilmu terus, soal nilai nomor sekian, tang ngikutin kok. Itu satu. Kedua juga berpikir bahwa orang yang pintar itu bakal dapat duit, padahal enggak kok. Gitu kan, kalau penghasilan itu dari ikhtiar apa segala, terus kayak masuk pesantren itu pasti soleh, enggak. Pesantren itu adalah makom ilmu, bukan makom soleh. Bukan makom soleh. Makom soleh di mana dong? Hidayah dari Allah. Artinya siapapun bisa jadi soleh. Tapi kalau kita masuk pesantren, jauh lebih memungkinkan untuk dapat hidayah dari Allah. Itu kan sebetulnya. Sehingga nggak boleh ada yang menyalahkan luar pesantren, tapi kayak begini pesantren gimana sih? Nggak bisa. Karena makom soleh itu dari Allah. Banyak orang yang ilmunya bagus, pinter, tapi malah nganggur, malah melenceng. Karena apa? Karena tidak ada hidayah. Nah, sulit kalau mau disalahkan siapa yang salah. Kenapa kok begini? Karena kalau bicara aturan, kok yang ini korupsi, yang ini enggak, kok yang ini begitu, yang ini enggak. Artinya kalau bicara aturan sampai kapanpun tidak ada ujungnya. Kita mau jadi pahlawan, kita ingin melakukan pembersihan, enggak lah, berat, butuh revolusi, butuh macam-macam. Yang penting yang bisa kita jalani hari ini apa? Itu jalani. Memang akan pahit ya pahit. Saya kita dapat tiket naik haji ya berdua. Alhamdulillah dapat tiket naik haji. Waktu jadi pejabat, dikasih duit lagi 300 juta. Tapi kita tolak. Emang nggak mau naik haji? Ya mau lah. Cuma saya harus tahu sumbernya dari mana ini. Gitu kan. Ketika saya nasihatin segala macam. Itu contoh. Mungkin dibenci, bodoh amat. Mobil saya kan Innova ya. Innova bekas Kadis Perindak. Orang pada kenapa sih gitu nggak mau ganti-ganti dari Innova ganti Irani misalnya atau Iris ganti itu aja Innova mulai lagi guys. Artinya karena daerah Garut waktu itu daerah termiskin zaman dulu, sekarang alhamdulillah udah enggak. Kita coba ini, kita berikan contoh-contoh kecil. Kursi saya robek di rumah, kita jahit, hordeng, ada yang bekas kita pakai. Bukan pengen dipuji, tapi memberikan contoh. Dulu saya dihinanya itu kamu pengen dipuji, so baik karena kamu yang baru karena di pendopo sama di sekda aja habis 800 juta buat hordeng doang. Kita kan cuma gitu. Ya udah kita manfaatin yang ada. Artinya kita ingin mencoba menciptakan kultur baru sebenarnya. Jadi contoh ya. Kultur baru yang kebanyakan kultur ini kesalahannya dari pendidikan tadi. Nah, Teh sama Kang Diki. Ya. Pasca kemudian tidak berada lagi di Garut, ada nggak sih yang dikangenin dengan suasana nuansa waktu di sana? Kan dekat sama warga. Penyuluhan. Maksudnya walaupun ya mungkin ini bagian dari kehidupan gitu. Tapi ada nggak hal yang dikangenin yang dulu berkesan banget ketika dia di sana? Ini yang banyak lah. Gimana Teh? Kalau saya kangennya ya ketika berkegiatan sosial ya, tapi sepulang dari sana sih alhamdulillah saya bisa lanjutkan gitu ya, kan ada lembaga sosial konsorsium gerakan rela untuk mereka namanya. Jadi kadang kita bikin program koin rela untuk mereka atau rela kursi roda dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dekat dengan ibu-ibu majelis taklim di sana. Saya juga bikin tadarus qalbun salim di rumah gitu. Jadi untuk menghidupkan lagi ya kan ibu-ibu. Oh iya. Kenapa lagi? Nanya. Bapak juga mau ikut Pak. Dia suka jebak. Jadi suasana yang dulu di Garut ya dihidupkan kembali lah di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dia luar biasa. Ini kalau pada Deddy Mizwar nonton nih pada Deddy Mizwar saksinya dia yang cerita. Rani itu pakai apa sih Ki? Nanya begitu. Karena Deddy Mizwar pernah turun dari mobil dikerubutin sama masa di Garut. Ketika istri saya datang, ditinggalin langsung istri saya. Ini bukan kata saya nih, kata Deddy Mizwar. Pakai apa sih bini lu? Karena istri saya sangat dekat sekali dengan masyarakat. Dia di Garut itu ada seorang tokoh wanita intelektual yang lahir 30 tahun sebelum era Kartini. Dia pernah membuat buku Carita Herman dan Wanasari jilid 1 jilid 2, bahkan pernah membuat sekolah keutamaan istri. Dia juga anak-anak dia ialah membantu Dewi Sartika untuk membuka sekolah istri. Nah, untuk menemukan bukti-bukti sejarah dan segala macam, ini yang dapetin dulu tuh. Dia bikin tanda tangan 1 juta tanda tangan, dia yang dapetin. Bahkan di Batam
korban ilegal trafficking, asal nyebutin nama salah satu, ada 3 orang, salah satu istri saya, sebutin aja, dibalikin sama germonya. Takut. Nggak jadi Kita gitu. dulu kan nanganin ini, saya ketua P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Jadi kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya untuk memberantas trafficking, KDRT dan lain-lain. Sampai karena kita saking kompaknya, ada beberapa kasus, bahkan kasus besar yang ditanganin gitu. Jadi sampai pada takut gitu mereka dengar nama, oh Ibu Rani ya, oh yaudah deh gitu, nggak jadi kayak gitu-gitu kan. Nah tapi Kang sama Teh Rani ya, ini kan kita dengar dari tadi tuh ceritanya, terus bagaimana ngalamin masa-masa sulit juga udah dijalanin lah begitu ya berdua. Sebenarnya apa sih yang buat Kang Diki sama Teh Rani itu terbentuk seperti itu gitu? Karena kan pasti setiap manusia itu kan pasti ada punya perjalanan proses hidup yang akhirnya confirm gitu. Ya udah emang harus jalan itu seperti ini gitu. Masa-masa apa sih yang membuat dulunya kan highlight sih ya, maksudnya artis segala macam, terus mau gitu. turun ke masyarakat. Enggak, dulu juga sama. Dulu juga saya emang begitu gaya hidup saya, apa saya masih tetap begitu. Bahkan saya selama jadi artis juga nggak punya kursi kayak begini-gini mewah, nggak ada. Kita karpet doang dari dulu. Makanya rumah saya kayak penampungan kan, dari mulai Sule, Rina Nose, semuanya kan di rumah segala macam. Tinggalnya ya biasa aja dari dulu sampai sekarang. Maka terakhir aja Sule masih begini aja. Ya itu Kang Sule sama gitu. Kang Diki yang salah satu yang membina ya. Ya di rumah saya itu jadi kayak semacam, saya nggak pernah gini, bagus tuh berbina, berbakat, sini yuk, nggak begitu. Pada datang sendiri. Karena saya kan mentor di API, Kondisi Pelawak TPI, saya mentor di Oli Orang Lucu Indonesia, mentor juga di Semedi, sekolah menjadi komedian. Ya kayak gitu, pada datang ya udah jalan, saya beli rumah satu lagi buat mereka, nginep, Sule dan segala macam, jalan. Jadi dari dulu saya emang nggak pernah ngalamin yang kayak orang-orang artis-artis sultan mewah apa gimana. Mobil saya aja, mobil sebelum saya jadi pejabat sampai sekarang masih itu aja. Kita karena balik lagi ke kuncinya adalah tadi itu, bahwa kita syukur nikmat aja. Kita syukur nikmat aja, karena musuh kita adalah keinginan kita sendiri. Kita kan selalu pengen itu segala macam. Itu yang bikin kita tersiksa. Maksud kita ada di dalam diri kita sendiri. Sebetulnya Yang penting nyaman, bahagia kita. Pengen kawin lagi lah, itu yang bikin pusing. Iya, itu kan. Kayak gitu kan. Yang lebih cantik banyak di luar ya. Iya. Jadi sengsara atau seneng itu cuma masalah mindset berarti sebenarnya. Sebetulnya ya pengolahan diri kita sih sebetulnya. Saya melihat teman-teman, wih pakai motor gede, wih pengemudi apa nggak pengen kok. Tapi kenapa saya nggak pernah tersiksa akan hal itu ya? Karena itu tadi keywordnya adalah syukur nikmat. Terus kenapa ada orang yang sudah kaya, presiden tertentu lah, presiden sebuah partai bisa melakukan kesalahan, misalnya, atau orang udah kaya raya pejabat bisa melakukan kesalahan? Ya, balik lagi kan karena keinginan yang terlalu besar, melebihi dari kemampuannya. Akhirnya ya seperti itu. Makanya saya selalu memberikan contoh seperti itu ke teman-teman di birokrat. Harus yang serakah harusnya ini dong, saya bilang. Kepala dinas tuh harusnya saya pengen ini, saya dong, pengen mobil bagus saya dong. Tapi kenapa saya enggak? Karena keywordnya ada itu. Apa memang saya nggak mau sebagai wakil bupati pengen mobil yang bagus? Saya kan malah nyetir sendiri kalau ketika jadi pejabat. Oh nggak pakai sopir apa gitu? Iya, kalau nyetir berdua kan takut susah kan, wah kan rebutan. Bener sih. Karena kalau masuk ke pendopo, yang dibukain kan pintu belakang, yang keluar supir. Nah itu kan. Nyetir. Tapi ini sebenarnya pasti pola pembelajaran dari kecil juga kan ya Kang ya? Maksudnya dari itu ditanamin sama orang tua atau memang bentuk sendiri? Yang jelas ini adalah orang tua. Kedua, memang saya sebetulnya ingin mencoba menciptakan sebuah culture baru, karakter baru. Kata-kata pejabat begini, kenapa sih harus seperti itu? Dibuat-buat, padahal aslinya saya tahu nggak begitu. Nah, bagaimana caranya? Betul-betul kalau disebut pelayan masyarakat kan harusnya tidak seperti itu. Coba lihat, mohon maaf ya, banyak oknum pejabat yang gayanya udah sultan banget gitu kan. Udah lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat. Iya. Pelayan masyarakat. Mereka pelayan masyarakat. Udah lupa dengan semua itu. Sekarang udah gaya. Sekarang siapa yang punya duit, yang punya nilai lagi, itu yang dihormati. Sekarang begitu. Saya mobilnya butut. Mungkin nggak dihormati, bodoh amat. Itu kan karena saya pengen
kalaupun memang harus dihormati karena karya. Karena karya. Makanya banyak, saya nggak usah sebutin ya, artis yang mencalonkan ke rumah, termasuk yang tadi Konsultasi, ngobrol ya. itu keluar, atau begitu saya sampaikan, nama itunya apa? Kalau mau nyari duit, mending dagang, mending jadi artis. Udah. Tapi kalau misalnya mau mengabdi, kelebihan duit bagus. Ya mengabdi ini kan. Bagus. Nah, jadi Nizar datang ke kampung artis sih menurut ada kampung artis. Ki, ini tim sukses bayarnya gimana ya? Oh, Pak Haji punya duit 27 M, bayar pakai itu. Tapi nanti akan ada kepala dinas yang baik, ngasih segala macam. Kalau Pak Haji terima, Pak Haji nggak beda sama yang lain, sama aja. Kalau mau pakai duit sendiri, pengabdian. Insya Allah akan tergantikan dari mana, walau alam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya, gitu ya, gue tahu. Gitu kan. Karena tidak ada anggaran macam-macam kecuali yang aneh-aneh ada. Jadi Kalau mau gampang nyolong. gampang ya, Gampang gampang nyolong. Banyak dan banyak. Dan banyak. Ada yang nganggap ini sebuah amanah, ada yang nganggap ini sebuah peluang. Seperti Tergantung. tergantung orangnya ya. Tergantung orang makanya. Makanya yang paling bagus itu kaya dulu baru nyalonin. Jangan nyalonin untuk kaya. Bukan menghidupkan daerahnya, tapi mencari penghidupan di daerah itu. Ini kan rayuan teman-teman segitu. Udah katanya. Ntar kalau udah jadi akan bisa ngambil ini. Nggak perlu diajarin, saya tahu. Tapi saya pengen kaya dulu. Saya pengen punya duit dulu. Entah apalah usaha dari mana segala macam, yang penting halal. Saya udah kaya, ayo kita nyalonin. Gitu. Jadi fleksibel. Yang ini mau nyalonin, iya. Ntar tunggu saya kaya ya. Udah. Kalau Allah ternyata saya belum sekaya yang saya bayangkan untuk bisa mencalonkan, berarti Allah tidak setuju. Ya udah, itu yang terbaik. Gitu kan. Oh, Iya kan? ini keren nih teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada plan beliau ini, kalau ternyata terkabul seneng karena plannya berarti berjalan, tapi nggak terkabul lebih seneng karena itu berarti Allah yang nentuin ini kan? Kan itu memang itu rencana Allah. Betul, karena kan bilang gitu, kalau doa kita terkabul kita bahagia, tapi Jika tidak terkabul kita lebih bahagia karena itu pilihan Kehendak Allah. Allah. Kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Jadi santai aja kayak remah-remah, santai. Caranya bikin pendek. Ini kalau saya pidato, minor kalau habis dia. Pidato bagus-bagus. Sambil nyanyi kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Nah, daerahnya tapi kebayang nggak sih dulunya Kang Diki memang begini cara pemikirannya gitu? Dulu mah enggak, dulu kan unik dia gitu, maksudnya. waktu jadi kalau pas jadi seniman biasa ya dia memang leadership itu memang ada, kepemimpinannya ada. Tapi kan untuk kreativitasnya jelas gitu ya. circle-nya seniman lah gitu. Tapi ketika dia memimpin, oh Masya Allah ternyata kok sehebat ini ya saya ngalaminnya gitu. Masya Allah ya. Jadi kagum sendiri gitu. Tapi saya suka memberikan contoh bahwa saya bukan contoh yang baik ke masyarakat. Mungkin masyarakat yang ingat pasti pernah dengar bahwa Diki Chandra bukan contoh yang baik buat kalian. Saya pencipta lagu di Musika Studio, saya penyanyi di Musika Studio, saya penulis naskah, saya sutradara, saya sempat jadi produser, saya jadi artis di drama, di religi, di segala macam. Saya pernah jadi pejabat. Jadi nggak fokus. Saya itu apa? Makanya saya bilang ke masyarakat, kalian harus fokus. Kalau mau usaha ini, usaha ini. Karena banyak masyarakat yang usaha domba, lihat tetangga domba, ikut domba. Belum sukses, lihat usaha kelinci, ikut usaha kelinci. Belum sukses, lihat usaha ayam, ikut ayam. Lihat tetangga usaha, jadi kerbau, ikut jadi kerbau. Ya nggak kelar gitu kan, artinya nggak fokus. Akhirnya, misalnya gitu kan. Makanya ya kita harus fokus dengan pekerjaan. Saya bukan contoh yang baik, anak-anak juga gitu, jangan. Udah, anak saya sekarang penyanyi satu. Fokus. Oh ada ini ngikut ya? Ada. Yang mana? Yang ada di Di bawah. bawah. Di bawah. Oh, yang gondrong tadi. Bukan, kalem dia itu dulunya begitu gendut, tapi sekarang udah kurus, udah inilah udah langsing. Sekarang dia senang nyanyi, tapi dia memang pengen papa nggak usah ikut campur ya, ini urusan aku, boleh nggak? Jadi Oh gitu. ya udah. Dia nggak mau ini apa ada bayang-bayang orang tuanya orang gitu. tuanya. Oh, Alhamdulillah nyanyi udah berpenghasilan. Dari kelas 3 SMP udah berpenghasilan karena dia pernah jadi bikin poster untuk FTV di Trans 7. Udah darah seninya ada. Udah ada di situ. Cuman nggak ya? pernah bilang tiba-tiba juara apa, nggak pernah bilang. Sama kayak yang bungsu juga gitu. Tiba-tiba ikut kepala sekolah aja, makasih ya Kang Diki, anaknya udah mau bikin ini, bikin itu. Oh bikin apa gitu? Jadi kayak desain-desain Oh ini poster kan sekolah. baju-baju yang dipakai kan bikin anak Iya Kang tuh. Diki. Gitu kan. Masya Allah. Udah, alhamdulillah. Tapi
ya hampir ya kayak gitu gayanya. Jadi kita sebenarnya kurang lebay. Saya juga termasuk kurang lebay Pak Untung. Jadi baru sekarang belakangan lebay saya bikin jadi tokoh Om Bocor sama istri saya kan bikin di TikTok segala macam kayak gitu, di TikTok di snack di apa. Itu baru belakangan. Kenapa? Karena dulu itu saya biasanya bikin lagi syuting begini orang lain, artis lain. Nggak pernah diri sendiri Nggak gitu pernah ya. diri sendiri. Sehingga ketemu pas pernah ke satu TV diajarin sama anak kecil. Kamu nanti nulisnya bikin begini gitu loh. Padahal dulu saya tuh pernah nama saya 52 episode di Ki Wahyudi bukan di Ki Chandra. Pernah. Serius? Vicky Wahyudi bukan pemain lain. Iya. Ada pemain sinetron juga di Ki Wahyudi. Di La TV saya lihat kok di Wahyudi, tapi saya malah protes, cek aja. Itu udah 50 episode jalan. 52 episode. Ada juga saya nyutradarain plus nulis kan. Waktu itu sehari 2 episode kan kalau TV Play kan. Lagi butuh duit nih karena itu mah hobi kan. Akhirnya saya pergi syuting dulu. Saya kasihin ke asisten saya, sebutlah namanya Udin. Lu mau nggak nyutradarain nama ini? Siap Bang. Udah, saya pergi. Tiba-tiba yang tertulis nama Udin semua 4 episode. Padahal 2 episode punya saya kan. Sutradara Udin, penulis Udin. Saya nggak pernah marah, tawa aja. Dia datang sama istrinya. Kang kasih tahu dong ke istri saya kan cuma 2 episode kan. Iya Bu, tapi kok namanya itu salah tulis. Istrinya kan 6 episode. Diumpetin uangnya disangkanya. Disangkanya gitu kan. Benar itu saya cuman memang Efeknya. editor salah. Saya mah nggak protes gitu. Enggak bukan apa-apa Kang, soalnya saya suka ngasih ke istri yang di Surabaya. Gua bilang jadi ketahuan gitu. Itu jadi apa? Kesannya apa tuh? KPK-nya istrinya kan. Punya 2 tapi dia 4 jadi dihitung semuanya mana ya Allah. Ada kayak gitu. Nah ini sebenarnya banyak sekali inspirasi yang kita dapat ya, maksudnya Pelajaran jarang-jarang ya. jarang apalagi di masa sekarang ya, maksudnya ya purity gitu, kejujuran gitu Iya, dalam menjalankan benar-benar. sesuatu. Ini kalau misalnya saya lihat Kang Dik ini tipe-tipe orang yang jujur ya dalam Enggak juga lah. dalam berprofesi maksudnya. Karena ngejalaninnya karena suka akan satu hal misalnya ketika ngejalanin itu. Ikhtiar menuju ke sana iya karena Nah. enggak saya yakin di Indonesia atau di dunia ini kecuali Rasulullah SAW nggak ada yang bisa seperti itu. Saya pun banyak sekali kekurangan, bukan banyak sekali kali Meminimalisir gitu. gitu ya. Tapi kita ada ikhtiar, ada usaha dan ada pertobatan setiap saat, istighfar. Ya kita tidak ada yang sempurna sih. Saya juga banyak. Kadang musuh saya yang utama itu adalah malas karena di negara ini, di dunia ini kan nggak ada yang bodoh. Ya. Ada malas kan, gara-gara malas jadi bodoh, gara-gara malas bisa jadi kriminal. Ini kan maksudnya mungkin bisa dibilang ya kalau misalnya sebagai orang tua gitu ya, kita kan sudah makan asam garam dunia atau Udah seperti makan apa garam laut gitu lah ya. ya. Udah banyak gitu. Tapi kan kalau namanya anak-anak gitu, Kang Diki sama Tenandi kan punya anak gitu, dimana mereka hidup di dunia yang sekarang yang beda lah gitu ya. Cara pembelajarannya juga mungkin dulu kalau zaman dulu tuh orang tua saya istilahnya tuh ngajarin dengan cara marah-marah gitu mungkin ya. Terus habis itu kita ke anak nggak mungkin bisa kayak gitu kan, pola asuh beda sesuai dengan zamannya gitu. Nah ini anak-anak tahu gitu ya, saya ini anaknya seniman gitu, saya juga pernah jadi anak pejabat gitu. Nah mereka sendiri gimana pemahaman mereka supaya jangan juga jadi terpancing bahwa anak pejabat harus begini. Nah ini ngajarin ke anak-anak supaya mereka tetap tahu. Apalagi zaman sekarang gitu ya. anak pejabat lagi naik daun Iya, lagi. apa-apa kan sekarang yang Fasilitas kan karena ngerasa saya bisa, orang tua sekarang gitu ya. Dulu ketika kita masih anak-anak karena orang tua nggak punya istilahnya, kadang ya udah nurut apa kata orang tua, kamu nggak bisa naik mobil, nggak ada mobil, orang kita naik angkot, jadi naik angkot. Kita ngerasa udah punya, jadi orang tua udah ada, kita fasilitasin karena ngerasa nggak mau lihat anak-anak susah. Nah ini gimana nih? Kalau dari saya sih ketawaduan ya, tawadu dan suri toladan, makanya kita yang harus benar-benar menjadi role modelnya anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kalau saya sih sebelum saya bicara jangan ini jangan itu, saya sendiri yang melakukan itu. Jadi harus contoh. ada contoh, benar-benar. contoh yang pertama gitu di keluarga. Kalau saya seperti itu. Terus ini aja maksudnya sebagai contoh gitu ya. Anak-anak kita aja misalnya umur-umur sekolahan udah nggak mau diajak jalan sama kita karena ngerasa udahlah mama punya, misalnya Mimi Pipi punya kehidupan sendiri istilahnya gitu, kita punya ini udah nggak mau ikutan. Ini kan anak-anak pada ikut semua gitu kan, contoh ya. Contoh bahwa ternyata kedekatan orang tua sama anak tuh terlihat gitu. Ini gimana tuh kan? Nggak tahu, mengalir aja seperti leho, seperti ingus, seperti air, mengalir aja. Dan kita juga, saya kadang-kadang masalah saya dengan masalah teman saya beda. Teman saya pusing, anak gua keluar rumah mulu, pusing, pulang malam gini-gini.
Saya kadang-kadang pusing anak-anak pada keluar mulu gitu kan. Di rumah mulu Pak. Jalan di rumah sih gitu, jalan kayak gitu. Jalan Itu kayak kan baru lagi- belakangan Diva udah mulai ya. Udah jalan sama temennya. Saya seneng gitu, besok jalan terus. Anak saya yang pertama yang nikah aja, saya nggak pernah lihat dia pacaran, taruh sama murid saya, saya Komedi dulu ya. murid komedi. Nggak ini gitu. Jadi ya terus jalan keluar tuh jarang gitu kan. Kadang-kadang suka gemes nih anak gua kenapa nggak jalan sih mah. Tapi emang orang rumahan gitu semua nonton bareng di rumah, jalan segala gitu malah kalau misalnya nggak jalan bareng kayak nggak komplit gitu kan. Kayak kemarin kita baru pulang nih dari Bandung ya sama menantu sama jalan-jalan keliling. Seru banget. Terus keliling dan kita ngikutin gitu. Kita ngikutin aja walaupun istri saya lagi sakit kemarin. Udah lemes banget. Apa? Mau buat kasihan soalnya dari kemarin saya kemarin hampir 20 sebulan ya saya ditradarain nggak pulang dan jarang saya begitu. Saya biasanya nggak selalu nolak kerjaan kalau yang tidak pulang gitu kan. Tapi kemarin memang saya lagi mau nolong orang yang butuh duit. Jadi saya ditradarain sampai sebulan mau ninggalin keluarga. Kebetulan orangnya itu saya sendiri. Oh iya. Harus dibantu Kak Sama ini ya, sebelahnya. Harus. Wah, itu ya. Saya support kok itu mah. Berat banget ya nolongin orang ya, mau nolong orang ya. Wah itu memang. Oke. Saya sebulan kemarin nggak pulang, saya ditradarain tapi istri saya nengok tiap minggu. Sebulan ditradarain 20 episode selesai. Pulang kangen banget sama anak-anak kumpul. Wah kita ntar ke Bandung lagi balik lagi karena saya kontrak rumah belum habis kontraknya Iya, gitu ceritanya ke hotel. Jalan, gitu. Tapi anak-anak yang saya suka itu nggak pernah minta macam-macam, nggak pernah minta apa-apa nggak gitu kan, nggak apa namanya pengen maksain sesuatu alhamdulillah kan. Dan kenapa saya juga nggak tahu. Anak saya yang pertama kalau jajan aja kita ke supermarket, enggak beli itu boleh Pak. Boleh, punya duit, punya. Ingat ya waktu kecil ya, kok cuma satu? Banyak ya duitnya. Gitu kan duit. Ya Allah, asik banget ya. Waktu kecil, tapi kalau udah nikah mah enggak. Mintanya sama suami. Tapi asiknya keluarga ini nih dibangun dengan value ya, bukan harga gitu. Jadi ibaratnya kayak semuanya tuh dinilainya tuh dari kebersamaan. Jadi value yang diangkat gitu. Tapi ada keluarga yang dibangun dengan harga gitu. Ada juga. Harus brand, harus apa, harus segala macam. Tapi bukan berarti yang salah itu ya Pak ya. Enggak juga, tapi maksudnya apa? apa? Saya enggak. Dan saya sekarang ditegur sama istri saya. Sekarang manajer saya istri dan anak. Oh gitu. Karena saya itu dari dulu kalau megang sendiri dikasih honor. Kayak saya nyutradarain di Rapi Film, boleh tanya di Rapi Film nih. Kang, nyutradarain ini gini FTP berapa lah? Honornya berapa Kang? Ah udahlah, ini saya syuting acting. Saya mungkin pernah dengar dulu komedi putar di TPI itu Wendy, Campur, Zule segala macam. 30 hari saya kerja, hari terakhir baru dikasih honor ini kan 30 hari. Jadi saya nggak pernah narik berapa pun dikasihnya, udah sedikasihnya aja dari dulu. Kenapa tuh Kang? Kenapa nggak pakai manajemen? Iya mah begitu emang. Nggak tahu. Adik saya lebih parah lagi. Adik saya itu penulis anak jalanan, apalagi anak santri. Pak Hari kalau ketemu dia tanya ya honornya berapa, dia nggak tahu. Saya ikhlas Berarti aja. apa karena suka aja gitu ya? Nggak tahu. Karena hobi, Nggak suka tahu, kita hobi gitu. suka, ya kita jalanin aja. Nah sekarang baru diambil alih sama istri. Wah, papa mau gimana sih gitu. Bahkan Maili pernah Ya. itu kan supir anak saya kan. Oh iya. Supir anak saya nomor 2. 3 tahun dulu. Datanglah ke sini, Pak. Aku sekarang penghasilan aku 600 juta per bulan, Pak. Nah, ya, terus kenapa? Itu gimana caranya ya bisa gitu? Ya ikutin Bapak lah. Beda cuma satu, Pak. Apa Il? Aku dibayar Bapak gratisan. Karena saya dulu pernah Endorse. ketika jadi wakil bupati dulu, saya pernah menggratiskan dulu belum ada musim endorse ya, iklannya dulu ya. Kalau ada yang butuh saya sebagai bintang iklan silahkan gratis untuk UMKM. Kalau nanti kalian sudah kaya harus bayar, tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk komitmen menjadi bapak asuh untuk 2-3 UMKM kecil. Akhirnya berjalan, muncullah coklat isi Garut, muncullah Dorok, wah bergairah lah sekarang di Garut ini modelnya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang udah tahun ke-12, udah 12 tahun lebih. Akhirnya sempat jadi gratisan, saya udah endorse juga. Nah diikutin semuanya. Dari mulai konsepnya kita bikin videonya, ternyata si Mail ngikutin.
Dia bikin cerita, bikin apa, lari segala macam, tentunya iklan gini-gini. Dia ikutin. Itu Pak cara aku. Bedanya cuma satu, aku dibayar Bapak tidak. Kayak gitu. Dia bertarif istilahnya ada hitung-hitungannya. Nah, makanya saya ditegur sama Mahir, Sule, sama Cindy, sama anak saya, sama istri saya. Udah dong Pak, sekarang selain ke kami, ya udah salah. Karena sana. Saya kalau misalnya sekarang udah gaya sekarang, Kang Diki, ini berapa nggak tahu urusan Kapolda. Kalau si dapur, Tapi memang ada ini ya, apa namanya, ada hal-hal yang sepertinya perlu ditegaskan juga, lebih menghormati karyanya itu sih sebenarnya. Dan takutnya digampangin gitu kan ya, tapi dengan kemudian didelegasikan seperti itu. Saya akui. Makanya kan saya nggak sempurna gitu. Saya pernah Pak, saya TV gede ya, saya sebutin TV anu, minta ada slapstick artis. Duh, kalau si artis ini disuruh slapstick, repot nih, bajunya begitu, cemberdutnya gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya saya, gue main nih Pak. Jadi saya ke kolam 2 kali ya, kolam 2 kali, nyebur, ke sawah 2 kali kan. Sampai ada satu artis bilang, wah gile, nulis juga, nyetelin juga, main juga, banyak duitnya. Saya panggil tuh unit, Pak, saya nyebur 4 kolam, dibayar berapa? 250.000. Ya, diambil nggak? Enggak. Saya bilang ke pemain itu, saya kerja bukan karena uang, tapi karena karya. Saya bilang gitu kan, sementara honor dia kan gede. Dari situ tapi kan lumayan ada pembelajaran ilmu ke dia, bahwa ayo dong, jangan 100% for money, tapi ada juga untuk karya, supaya kualitas karya-karya di negeri kita bisa menjadi lebih baik. Hancurnya kualitas dari sebuah karya itu adalah karena menomorsatukan itu. Bukan berarti uang tidak perlu dong. Tapi ada hal yang lain. Sama seperti pendidikan. Apa menilai nggak perlu dong. Penghargaan perlu dong. Prestasi perlu dong. Tapi yang paling utama nomor 1 adalah ilmu. Buat apa kita berprestasi tapi ilmunya nggak ada? Kok masa berprestasi nggak ada? Ada Pak yang bayar Pak. Zaman saya jadi banyak orang yang bayar untuk itulah. Sebuah ini ya. Banyak, ngapain tuh Pak? Juara 1 Korea gini-gini, tapi bayar. Bukan itu yang kita. Akhirnya anak-anak kita terlatih untuk menjadi orang yang itu dia. Itulah mengajarkan value ya. Jadi memang di zaman sekarang ini nggak mudah juga, apalagi di zaman era-era sekarang yang semua pencitraannya ada di bentuk gepeng ini gitu kan. Seolah kayaknya semuanya serba ideal gitu kan. Betul. Jadi standar ideal anak-anak itu dilihat dari situ kan gitu. Nah, padahal kita nggak tahu dibalik itu semua. Benar, jadi kurangnya tuntunan atau kedekatan dengan orang tua yang membuat anak-anak itu jadi tuntunannya yang ada di handphone kan. Betul. Tapi anak-anak justru sekarang malah tumbuh dengan menjadi orang yang bisa dibilang membumi gitu. Secara value juga kayaknya juga nggak yang terlalu kayak gimana kayaknya semuanya serba santai bawaan. Kadang-kadang kita stres itu gara-gara kebanyakan ngeliatin hidup orang. Ya kan? Kita kebanyakan ngeliatin hidup orang, stres gitu. Kok begini kok begitu. Padahal kalau kita bilang nggak ada masalah apa-apa gitu. Mungkin saya juga curiga gara-gara handphone juga sebenarnya banyak perubahan sekarang nih. Contoh kan dulu masih begini kan. Ki, WC di mana? Oh. Itu kan. Sekarang Ki, WC di mana? Tuh. Kebanyakan. Selo ya, benar. Aduh, ada aja ya. Parah. Nah, ini kita pengen ngobrol panjang lagi sebenarnya ya, aduh. Teteh melihat kayak ada nggak? Misalnya gini, suatu saat ya, misalnya sini hadir semua nggak anak? Ada anak-anak semua. Anak-anak di bawah 2. Ada 2. Iya, bareng semua. Empatnya tuh Masya Allah. Makanya sangat ya. Misalnya, ya ibaratnya gini. Anak-anak ada semua sih anak-anak ya. Ada nggak pesan untuk anak-anak yang ibaratnya belum pernah diutarakan langsung? Jadi misalnya anak-anak sedang menyaksikan gitu. Sesuatu yang dipesankan ini yang kemudian akan everlasting buat mereka semuanya. Gitu. Masing-masing teh. Kalau saya, cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cinta kalian ke mama papa. Sesingkat itu, tapi itu deep banget, dalam banget ya. Kang Diki.
buat anak-anak, tolong sisa bebek yang tadi jangan dihabisin. Saya tadi nggak kebagian pas berangkat tapi buru-buru. Karena buru-buru ya, jadi masih buru-buru. iya. Oh, harapan dulu tadi udah. Jing ting ting Ya itu satu. Kedua ya jadilah diri sendiri, karena boleh melihat orang lain hanya sebagai contoh, tapi kagumilah diri sendiri karena Allah sudah memberikan banyak hal untuk kalian. Kalianlah yang utama di mata Allah, jadilah yang utama di mata Allah. Jadi nggak ada kata minder, nggak ada kata ada yang lebih tinggi atau di bawah. Kalian harus menjadi diri sendiri, itu aja. Saya nggak mau anak-anak saya sama seperti anak teman-teman saya yang akhirnya minder karena orang tuanya, minder karena temennya, minder karena itu segala macam. Enggak, kalian harus jadi diri sendiri dan banggalah dengan apa yang kalian miliki hari ini. Insya Allah kita menjadi pendamping sampai kalian sudah punya pasangan masing-masing. Amin. Itu yang paling kita sedihkan, tapi kita harus terima itu. Pada akhirnya kami akan tetap berdua melihat mereka bahagia. Masya Allah. Keluarga kemana-mana bareng, suatu saat tinggal berdua. Ini nggak nyangka ya ngobrol ini sama juga Kang kelihatan Diki. ya, maksudnya Kang Diki sama Terani maksudnya udah berapa tahun gitu, kita nggak usah sebutin lah angkanya berapa gitu ya, tapi dari tadi tuh saling memuji, saling ini masih sweet. Terus Kang Diki ngomong apa, Terani ketawanya masih ngakak juga. Padahal kan kalau namanya misalnya untuk suami istri gitu. Emang gak suka ngetawain mulu. Saya kan pernah nyanyi, sampai sekarang anak dan istri saya masih ngebully saya karena suaranya masih cempreng kan. Boleh. Kemarin. Aduh Kang Diki, terima kasih banyak nih waktunya, Masya Allah, ilmunya banyak. Kita pikir gitu ngobrol sama Kang Diki bakal apa namanya ya kayak apa ketawa melulu, katanya justru banyak ilmu ya. Gitu. Isinya banyak banget daging malah semua. daging. Jadi maksudnya pengalaman hidup itu Daging sama bumbu-bumbunya, jadi lengkap. Jadi maksudnya keseriusan yang dibalut dengan bercanda gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kita udah serius belok dia. Makanya saya tanya tadi mau serius apa muka saya begini atau duduk. Kalau bicara kan saya begini duduknya. Begini kayak masih perawan jadi kayak gini. Aduh. Makasih teman-teman semuanya, makasih Kang Diki, Terani, Masya Allah ilmunya luar biasa, dan teman-teman jika disangka ini apa atau mungkin dikirain banyak sekali inspirasi yang mungkin bisa menginspirasi yang lain, mau silakan di-share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Terima kasih nih Kang Diki. Mudah-mudahan Kang Diki sama Teherani sakinah mawaddah warahmah selalu ya. Kita anak-anak ya. juga benar-benar. Mohon maaf juga kalau banyak salah-salah juga, kita Sama-sama kita juga gitu ya. Kita pamit semuanya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.